Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ini adalah materi ke-12 untuk pelajaran ulumul Quran. Kita masih berada di bawah bab at-tafsir. Pada materi sebelumnya telah kita bahas tentang al-ikhtilaful warid fi at-tafsir al-ma'thur. Perbedaan pendapat yang datang dalam tafsir al-ma'thur, tafsir yang ada riwayatnya. Nah, sekarang kita lanjutkan subbab berikutnya, yaitu tentang tarjamatul Quran, penerjemahan Al-Quran. Di kitab ada di halaman 31, silahkan dibuka. Nah, halaman 31, tarjamatul Quran. Dan di tabel di halaman 11 ya. Nah, seperti biasa ini kitabnya tidak kita baca semua ya. Sudah kita ringkas di tabel tadi. Nah, sampai halaman ini ya. Sampai halaman 32. Dua halaman. Ringkas di tabel halaman 11 tadi. Nah, di satu halaman. Oke, kita baca yang di tabel. Tarjamatul Quran, judulnya penerjemahan Al-Quran. Pertama tentang makna atau definisi at-tarjamah ya. Makna tarjamah dari dua sisi ya. Pertama ditinjau dari sisi bahasa lughatan, yang kedua fil istilah. Yang pertama arti at-tarjamah dari sisi bahasa lughatan adalah al-bayanu wal-ilahu. Al-bayanu wal-ilahu. Artinya penjelasan dan keterangan. Ya. Nah, maknanya sama, al-bayan wal-ilah. Jadi terjemah arti secara bahasa adalah penjelasan atau keterangan. Ya. Kemudian secara istilah yang terkait dengan pelajaran kita, tarjamah secara istilah yaitu at-ta'biru anil kalami bi lughatin ukhra. At-ta'biru anil kalami bi lughatin ukhra. At-ta'bir artinya mengungkapkan ya, mengungkapkan anil kalam, sebuah ucapan atau kalimat bi lughatin ukhra, dengan bahasa lain ya. Mengungkapkan sebuah kalimat dengan bahasa yang lain, menerjemahkan ya. Ini arti secara istilah. Kemudian makna tarjamah Al-Quran atau tarjamatul Quran ya. Apa definisi dari menerjemahkan Al-Quran? Mirip dengan yang tadi, yaitu at-ta'biru an ma'nahu bi lughatin ukhra. Mirip dengan yang ini ya. Kalau mana terjemah secara umum tadi ya, secara istilah at-ta'bir anil kalam bi lughatin ukhra. Sedangkan makna tarjamatul Quran, menerjemahkan Al-Quran, adalah at-ta'biru an ma'nahu bi lughatin ukhra. Mengungkapkan tentang maknahu. Dhamirhu kembali ke Al-Quran ya. Mengungkapkan atau menjelaskan makna Al-Quran dengan bahasa lain ya, selain bahasa Arab.
Nah, kemudian anwa'u tarjamatil Quran, jenis-jenis terjemah Al-Quran. Secara global ada dua ya, tarjamatun harfiyatun dan tarjamatun ma'nawiyatun. Terjemah harfiah dan terjemah ma'nawiyah. Nah, ini anasir artinya poin-poin ya. Jadi dua jenis terjemah ini perbedaannya dari poin-poin ini ya, dari sisi ta'rif, definisi, kemudian misal, contoh, kemudian hukmun, hukumnya, dan syurut ya, syarat-syaratnya. Kita bahas yang pertama tentang terjemahatun harfiyatun. Ya, terjemah harfiah atau terjemah per kata. Anasir poin. Yang pertama ta'rif ya, definisinya. Definisi atau pengertian terjemah harfiah yaitu an yudha'a, silakan diharokati, an yudha'a tarjamatu kulli kalimatin bi izaiha. An yudha'a diletakkan, tarjamatu terjemah, kulli kalimat setiap kata ya, dalam sebuah ayat bi izaiha, di hadapan kata itu ya. Jadi sebuah kata diterjemahkan ya dengan bahasa lain. Misal contohnya firman Allah Ta'ala di surat Az-Zukhruf ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, surat Az-Zukhruf ayat ketiga. Nah, terjemah harfiah bagaimana? Ya, kita terjemah per kata. Kita baca dulu yang ini, an yutarjam kalimatu hadhil ayat, diterjemahkan kata-kata pada ayat ini kalimatan-kalimatan, kata demi kata. Wa yutarjamu inna summa ja'alnahu summa qur'anan summa arabiyyan wa hakadha. Maka diterjemahkan kata inna, kemudian ja'alnahu, kemudian diterjemahkan juga qur'anan, arabiyyan, dan seterusnya ya. Jadi contoh terjemah harfiah ya, kita praktekkan inna, sesungguhnya kami, ja'alnahu, menjadikannya, yaitu Al-Quran, Qur'anan sebagai bacaan, Arabiyan yang berbahasa Arab, la'allakum, agar kalian ta'qilun, memahami ya, agar kalian memahami. Nah, itu contoh ya terjemah harfiah, terjemah per kata. An yudha tarjamatu kulli kalimatin biizaiha, diletakkan terjemah setiap kata dalam ayat di hadapannya. Nah, terjemah per kata. Kemudian hukumnya ya, hukmun, hukum terjemah harfiah, mustahilatun aw mamnu'atun syar'an. Mustahil atau dilarang secara syariat ya. Maksudnya tidak mungkin kita bisa mengungkapkan ya arti perkata di dalam Al-Quran atau pada sebuah ayat ya 100%. Yes. Tidak bisa mengungkapkan makna ayat dengan sempurna ya. Nah, karena ada syarat-syarat yang tidak bisa dipenuhi. Nah, di bawahnya ya, ini 3 syarat terjemah harfiah yang tidak mungkin dipenuhi atau terwujud. Yang pertama, wujudu mufradatin fil lughatil mutarjam ilaiha bi izai hurufil lughatil mutarjam minha. Nah, syarat yang pertama, adanya mufradat atau kosakata di dalam bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan atau bahasa terjemahan, biizai, di hadapan hurufil lughah al-mutarjam minha, di hadapan huruf dari bahasa yang diterjemahkan.
ya. Nah, dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran itu, ya. Misalnya huruf Lod, ya. Huruf Lod ini, para ulama mengatakan bahwa huruf ini hanya ada di dalam bahasa Arab, ya, tidak ada di bahasa yang lain, termasuk bahasa Indonesia, ya. Jadi tidak mungkin menerjemahkan sebuah kata yang di dalamnya ada huruf Lod, ya, di dalam ayat, kemudian diterjemahkan dengan bahasa lain yang sama, dengan kata yang sama, ya, karena di bahasa lain termasuk bahasa Indonesia tidak ada huruf Lod. Nah, syarat pertama tidak terpenuhi. Kemudian syarat berikutnya wujudu adawatin lil ma'ani fil lughatil mutarjam ilaiha musawiyatin aw musyabihatin lil adawati fil lughatil mutarjam al mutarjam minha. Adanya adawat. Adawat ini artinya, arti aslinya alat-alat, ya. Maksudnya kata-kata yang memiliki fungsi tertentu, ya, yang menunjukkan makna-makna tertentu seperti isim istifham, ya, kata tanya. Di dalam bahasa Arab juga isim syarat, ya, isim syarat dan jawab syarat. Nah, dalam terjemah harfiah, di dalam bahasa terjemahan, ya, harus ada kata-kata yang seperti itu, yang musawiyatin sama atau musyabihatin atau serupa lil adawat fil lugha al mutarjam minha, yang serupa dengan kata-kata yang ada dalam bahasa yang diterjemahkan, ya, ada dalam bahasa Arab. Nah, ini kalau bahasa Arab kita bandingkan dengan bahasa yang lain, misalnya tadi di dalam bahasa Arab ada adawat al-istifham, ya, kata tanya. Nah, kata-kata yang menunjukkan pertanyaan seperti hal atau a, ya, hamzah, atau ma istifhamiyah. Maka apakah di bahasa yang lain ada? Jawabannya terkadang ada, ya, dalam sebuah bahasa mungkin ada, seperti bahasa Indonesia ada, ya. Tapi mungkin dalam bahasa yang lain tidak ada, ya. Jadi yang kedua ini, syarat yang kedua juga tidak terpenuhi, ya. Syarat yang ketiga, tamasulu al-lughatain al-mutarjam minha wa ilaiha, kesamaan dua bahasa itu, ya, bahasa yang diterjemahkan dan bahasa terjemahan, ya, bahasa Arab dan bahasa terjemahannya harus sama dalam fi tartibil kalimat, dari sisi urutan kata, hina tarkibiha fil jumal wasifat wal idhafat, ketika disusun dalam kalimat juga harus ada kesamaan urutan, ya, dalam kata-kata yang menunjukkan sifat dan idhafat, kata-kata yang disandarkan kepada kata lain. Nah, misalnya dalam bahasa Arab itu khobar itu posisinya setelah mubtada, ya, khobar itu muakhar, urutannya mubtada dulu kemudian khobar. Misalnya al-kitabu jadidun, ya, kitabu mubtada jadidun khobar. Nah, khobar ada di belakang. Dan di dalam bahasa lain, ya, terkadang khobarnya di depan, ya, khobarnya di depan. Nah, jadi syarat ketiga ini juga tidak terpenuhi, ya, sehingga terjemah harfiah untuk Al-Quran itu mustahil, ya, tidak mungkin dilakukan, atau mamnu'ah syar'an, secara syariat dilarang. Adapun yang sering kita dengar itu hanya terjemah makna, ya, terjemah makna kata tersebut, ya, tidak bisa 100% menerjemahkan, ya, dengan tepat setiap kata yang ada di dalam sebuah ayat, ya. Kemudian di kitab ada tambahan. Nah, di halaman 32 ini, ya. Jadi sebagian ulama berkata terjemah harfiah ini mungkin bisa dilakukan, ya, pada sebagian ayat. Tetapi walaupun, ya, bisa terwujud, bisa dilakukan,
tetap muharramah, ya diharamkan, karena la yumkin, alasan pertama ini, la yumkin an tuaddiya al makna bikamalihi, tidak bisa menunaikan atau mengungkapkan makna ayat secara sempurna. Juga wala an tu'athira fi nufusi ta'thir al-Qur'anil Arabi al-Mubin. Terjemah harfiah itu atau terjemah perkata itu tidak bisa memberi pengaruh pada jiwa seperti pengaruhnya Al-Quran. Alasan kedua. Ketiga, wala darurata tad'u ilaiha. Nah, tidak ada keadaan darurat yang menjadikan kita membutuhkannya. Al-istighna'i anha bitarjamah al-ma'nawiyah. Karena sudah cukup ya dengan terjemah maknawiyah, sehingga tidak membutuhkan terjemah harfiah, terjemah perkata. Kemudian beliau mengecualikan juga, yaitu keadaannya. Ketika keadaannya kita harus menerjemahkan sebuah kata dalam ayat, ya, agar bisa difahami oleh lawan bicara kita. Nah, maka itu diperbolehkan, ya, menerjemahkan sebuah kata di dalam sebuah ayat. Nah, fala ba'sa bihi. Itu tentang terjemah harfiah, ya. Jadi terjemah Al-Quran perkata yang kita dapat sekarang ini hanya terjemah makna kata, ya, bukan terjemah kata tersebut secara 100%. Nah, karena tadi ada syarat-syarat yang tidak mungkin dipenuhi, ya. Apa yang ada dalam bahasa Arab terkadang tidak ada dalam bahasa Indonesia, sehingga terjemah perkata tidak bisa mengungkapkan makna atau kandungan sebuah ayat, ya, secara sempurna. Kemudian jenis terjemah yang kedua yaitu terjemahatun ma'nawiyah, ya, terjemah ma'nawiyah. Poin pertama tentang ta'rif atau pengertiannya. Kita baca. An yu'abbira an ma'nal kalam bi lughatin ukhra min ghairi mura'atil mufradati wa tartib. Yaitu mengungkapkan, an yu'abbira, mengungkapkan makna kalam, makna kalimat bi lughatin ukhra, dengan bahasa lain, min ghairi, tanpa mura'at, memperhatikan al-mufradat wa tartib, kata per kata dan juga urutannya. Jadi kita menerjemahkan sebuah ayat, yaitu menerjemahkan maknanya secara umum, ya, bukan kata per kata. Ini contohnya sama, ya, di surat Az-Zukhruf ayat yang ketiga tadi. Nah, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. An yutarjama ma'nal ayah kulliha biqad'in nazari an ma'na kulli kalimatin wa tartibiha. Yaitu makna ayat itu diterjemahkan semuanya, ya, makna ayat biqad'in nazar, tanpa melihat an makna kulli kalimatin wa tartibiha, tanpa melihat arti setiap kata dan urutannya. Nah, jadi bukan terjemahannya bukan inna, sesungguhnya kami, ja'alna, menjadikannya, ya, bukan seperti ini, tapi langsung, ya, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan yang berbahasa Arab agar kalian memahami, ya, agar kalian merenungi, mentadaburi. Nah, wahiyya qaribatun min makna tafsir al-ijmali, dan terjemah ma'nawiyah ini dekat dengan makna tafsir secara umum, ya. Jadi terjemah ma'nawiyah sama dengan tafsir, ya, sama dengan menafsirkan ayat tersebut. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami, yaitu Allah, ya, menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan yang berbahasa Arab agar kalian memahami. Nah, kemudian hukumnya, ya, hukum terjemah ma'nawiyah ini jaizah, boleh. Tapi ada syarat-syarat juga yang harus dipenuhi.
Yang pertama, alla tuj'ala badilan anil Qur'an. Terjemah ma'nawiyah tadi tidak dijadikan sebagai pengganti Al-Quran. Bihaitsu yastaghni biha anhu. Di mana seseorang merasa cukup dengan terjemah ma'nawiyah tadi, ya. Hingga malas untuk membaca Al-Qur'annya, membaca mushaf. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini, fala budda, maka harus an yuktabal Qur'anu bil lughatil arabiyyah. Al-Qur'an itu, ya. Jadi dalam sebuah kitab terjemah Al-Quran itu, ini metode yang benar ya dalam penyusunannya. Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab, wa ila janibihi hadhi terjemah, dan di sampingnya ya atau di bawahnya baru ditulis terjemah ini, terjemah ma'nawiyah, litakuna ka tafsir lahu, agar menjadi tafsir bagi ayat-ayat tersebut. Nah, syarat yang kedua, an yakunal mutarjimu aliman. Hendaknya orang yang menerjemahkannya aliman, memiliki ilmu bimadlulatil alfad fil lughatain, mutarjaminha wa ilaiha. Dia memiliki ilmu tentang tuntutan atau kandungan-kandungan lafaz-lafaz yang ada di dua bahasa tersebut, bahasa yang diterjemahkan dan bahasa terjemah, ya, bahasa Arab dan bahasa terjemahannya. Wa taqtadihi hasbasiyah, dan juga dia memiliki ilmu tentang tuntutan lafaz-lafaz ya yang dia terjemahkan lafaz dalam sebuah ayat ya, sesuai dengan konteks kalimat apa yang sedang dibahas dalam ayat itu. Nah, jadi seseorang yang menerjemahkan Al-Quran dengan terjemah ma'nawiyah, dia tidak hanya harus mengetahui bahasa Arab, tapi juga mengetahui bahasa terjemahan, yang memiliki ilmu terhadap bahasa terjemahannya. Syarat yang terakhir, an yakuna aliman bima'anil alfaz asy-syar'iyyah fil Qur'an. Hendaknya orang yang menerjemahkan Al-Quran dengan terjemah ma'nawiyah, dia juga memiliki ilmu terhadap lafaz-lafaz syar'i yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Nah, seperti ini sudah dahulu ya, mana as-salat secara syariat itu apa ya. Nah, jadi tidak hanya mengetahui makna-makna kata dalam sebuah ayat secara bahasa saja, tapi juga mengetahui maknanya secara syariat. Berikutnya, wala tuqbalu tarjamatu al-Qur'anil karimi illa min ma'munin 'alaiha, dan tidak diterima terjemah Al-Quran yang mulia kecuali dari orang yang amanah, ma'munin 'alaiha. Jadi orang yang amanah terhadap terjemahan tersebut, terhadap penerjemahan tersebut. Bihaitsu yakunu musliman mustaqiman fi dinihi, di mana orang itu merupakan seorang muslim dan dia istiqomah dalam agamanya. Ya. Nah, sehingga tidak boleh ya bagi kita menerima terjemahan Al-Quran dari orang kafir ya. Kadang ada orang Kristen atau pendeta yang mencela Al-Quran dan dia menerjemahkan Al-Quran dengan pemahamannya sendiri. Nah, terjemah yang seperti ini tidak diterima. Ya. Baik. Ini tentang jenis-jenis terjemah Al-Quran, anwa'u at-tarjamatil Quran. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.